Haleluya. Selamat pagi, semangat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 22, saudara-saudara, kelanjutan kisah dari keluarga Elimelek. Rut pasal 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di dalam pasal 1, kemudian apa yang diterima oleh Elimelek di negeri Moab bukanlah keberuntungan, tetapi kebuntungan. Saudara, bukan untung tetapi buntung. Bukannya berkah yang dia dapatkan, yang malahan musibah. Elimelek mati, kedua anaknya laki-laki juga, Mahlon dan Kilion, mati, saudara-saudara. Dan tinggallah 3 orang perempuan, yaitu 2 perempuan Moab dan 1 Naomi, saudara-saudara. Lalu firman Tuhan berkata, Naomi pulang dan salah satu anak mantunya, yaitu Rut, berkeras itu mau mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Itu sebabnya 22 dikatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu. Saudara-saudara, kata pulang, kalau kita coba arti rohanikan, di dalam Alkitab kembali, cenderung kita akan menemukan arti kita bertobat, pertobatan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Nabi Sakaria, misalnya saudara-saudara kepada bangsa Israel, Sakaria pasal 1 ayat 3, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, pulanglah kepadaku, kata Tuhan. Ini menunjukkan satu arti pertobatan, saudara-saudara, pertobatan. Kita juga ingat di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 tentang seorang anak yang terhilang. Anak yang terhilang, ketika dia kembali kepada bapaknya, disitulah dia memiliki arti sebuah pertobatan. Nah, di sini Rut dan Naomi pulang ke tanah Israel. Kita dapat mengartikannya mereka bertobat. Saudara-saudara, seringkali Tuhan karena kasih-Nya kepada manusia, kita tidak menyadari kesalahan kita, saudara-saudara. Lalu Tuhan harus melakukan hal-hal yang menyakitkan kepada kita. Harus melakukan hal-hal yang menyakitkan. Tuhan tidak tega untuk menyakiti siapapun juga, apalagi umatnya, apalagi anak-anaknya. Itu kita bisa melihat di dalam kitab Mazmur. Tuhan tidak tega. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah sampai hati tega untuk menyakiti umat-umatnya. Tetapi seringkali hal itu diperlukan untuk membuat umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, betapa pentingnya kita untuk selalu sadar, betapa pentingnya kita memiliki hati yang peka. Apakah jalan hidup kita masih berkenan kepada Tuhan atau tidak? Secepat kita menyadari kekeliruan kita, dan tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa, saudara. Tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa. Tetapi secepat kita menyadari kesalahan kita, secepat itu kita kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan itu adalah Allah yang berlimpah dengan kasih sayang, kemurahan, panjang sabar. Itu yang kita lihat di dalam firman Tuhan. Bahkan Alkitab berkata dia tidak pernah menghukum seseorang sesuai dengan kesalahannya, karena begitu besar kemurahan Tuhan. Tetapi alangkah indahnya ketika kita sadar akan kesalahan kita,
kecil ataupun besar kesalahan itu, kita datang kepada Tuhan, mohon pengampunan, mohon kemurahan Tuhan. Jangan sampai kita bermasa bodoh mengeraskan hati. Kita ingat kisah dari Raja Firaun, Raja Mesir, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-7, ketika Musa sudah meminta atas perintah Tuhan supaya Firaun membebaskan orang Israel dari kerja paksa. Tetapi dikatakan begini, Keluaran pasal 7 ayat 13, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara, hati Firaun keras. Dia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mengeraskan hatinya. Walaupun dia sudah melihat mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan jauh lebih dahsyat dari segala yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Mesir. Dia mengeraskan hatinya. Lalu apa yang terjadi? Dalam pasal 9 ayat 12 dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Tadinya Firaun mengeraskan hati. Oh, Tuhan berkata, ya sekalian saya keraskan hati kamu, biar kamu tahu rasa. Sudah melihat kuasa Tuhan, tetapi tetap mengeraskan hati. Akhirnya Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Sampai kemudian dia kehilangan semua anak sulung yang ada di Mesir. Itulah ke-10 itu. Kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Dalam kitab Roma pasal pertama ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Roma pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Orang-orang yang tidak mau menyadari kembali kepada Tuhan, tetap dalam keinginan dosa, walaupun sudah melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata pada akhirnya apa? Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Tuhan membiarkan mereka. Dan tentunya, saudara-saudara, tujuan akhir daripada orang-orang yang tidak bertobat adalah kebinasaan. Itu yang terjadi. Tuhan membiarkan mereka. Tuhan menyerahkan mereka. Bahkan dalam kasus Firaun, Tuhan sendiri mengeraskan hati Firaun. Saudara, kita belajar dari Naomi. Sisi baik yang luar biasa dari Naomi. Dia peka. Di satu sisi memang tidak ada lagi yang diharapkan di tanah Moab. Tetapi kita melihat bagaimana Naomi mau kembali kepada Tuhan. Mau kembali kepada Tuhan. Ketika Naomi kembali kepada Tuhan, kita melihat, saudara, kebaikan, keberuntungan. Sepertinya, saudara-saudara, kebetulan, tetapi sesungguhnya tidak ada kebetulan. Tuhan merancang sedemikian rupa. Kebaikan, keberuntungan dialami oleh Naomi dan Ruth ketika mereka kembali kepada Tuhan. Biarlah kita terus hati kita melekat kepada Tuhan, saudara. Jangan juga sampai kita mengalami hal-hal yang pahit seperti yang diakui oleh Naomi. Sebut aku marah sebab banyak yang pahit terjadi kepadaku. Tetapi sesungguhnya dia adalah Naomi yang manis. Kebaikan, keberuntungan, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan mengikuti kita ketika kita terus berada mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau Allah kami yang setia, panjang sabar, berlimpah kasih sayang,
berlimpah anugerah bagi kami. Kami datang kepadamu Tuhan, tidak ada manusia yang tidak bersalah, tetapi kami datang kepadamu Tuhan, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Ampuni segala dosa kesalahan kami, bahkan Tuhan, kalau kami melangkah jauh dari jalan-Mu, Tuhan, tunjukkan itu juga kepada kami. Sadarkan kami semua akan kesalahan, kekeliruan kami, sehingga kami pun datang sujud, mohon ampun, mohon kemurahan dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati setiap kami, umat-umat-Mu. Engkau adalah kekuatan, pengharapan, andalan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Immanuel.